Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mandia dan Pak Nikodemus. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS akhir semester yang mata kuliahnya yaitu Karakter Building Pancasila, yang mana tugasnya yaitu berjudul Tantangan dalam Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harley Dermawan, NIM saya 270247562 dari kelas LADA. Jadi persoalan ini mempunyai latar belakang yaitu adanya Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas di seluruh lapisan masyarakat. Tetapi setelah diimplementasikan adanya penerapan kurikulum merdeka mempunyai bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan terfokus pada pengembangan kompetensi abad ke-21. Namun, di era digital ini tantangan baru juga muncul, yang mana adanya ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, lalu juga wilayah-wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal kerap kali tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, seperti akses internet, perangkat keras, komputer tablet, dan lain-lain, serta tenaga pendidik yang terlatih dalam menggunakan teknologi pembelajaran daring. Rumusan masalahnya yang pertama apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah dan perkotaan dan juga pedesaan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi kurikulum merdeka dapat mengoptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di era digital. Yang ketiga, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pelatihan guru dalam menggunakan teknologi serta memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Nah, hasil temuan di lapangan dari metode wawancara dengan beberapa narasumber yang telah kita lakukan, adanya macam-macam temuan. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur, di mana sekolah di pedesaan umumnya memiliki bangunan yang sederhana, akses internet minim, dan sangat terbatas dalam teknologi pembelajaran. Salah satu responden menyebutkan bangunan sekolah masih sangat terbatas dan sederhana, serta penggunaan teknologi hampir tidak ada. Lalu yang kedua, ketidaksiapan implementasi kurikulum merdeka, karena didapatkan dari responden menilai bahwa menerapkan kurikulum merdeka di daerah terpencil kurang tepat, bahwa masyarakat pedesaan masih belum familiar atau belum akrab dengan teknologi. Yang ketiga, frekuensi perubahan kurikulum sangat membingungkan tanpa adanya kelanjutan jangka panjang. Bahkan salah satu responden menyampaikan seharusnya perubahan kurikulum hanya bersifat penyesuaian kecil, bukan berganti total setiap periode. Dan selanjutnya, adanya peran teknologi yang penting namun terbatas. Teknologi sangat potensial dalam mendukung pembelajaran personal, namun pemanfaatannya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan pelatihan guru. Lalu yang kedua terakhir, adanya kebutuhan pelatihan guru berbasis konteks lokal, dan yang terakhir krisis generasi guru, di mana profesi guru kurang diminati akibat kesejahteraan yang rendah. Nah, di sini responden menyebutkan bahwa kurangnya regenerasi guru membuat guru lama kewalahan beradaptasi dengan digitalisasi. Karena guru-guru yang lama ini sudah berumur cukup tua juga ya, gitu. Jadi mengalami kesulitan dan adaptasi dalam digital. Lalu untuk solusi yang ditawarkan adanya stabilisasi kebijakan kurikulum. Yang pertama, ada pemetaan infrastruktur secara menyeluruh dengan fokus distribusi prioritas pada daerah tertinggal, pelatihan guru berbasis kontekstual, penguatan literasi digital siswa dan guru, serta melalui program pengenalan teknologi sejak dini, kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, dan LSM bekerja sama dalam penyediaan perangkat belajar, peningkatan kesejahteraan guru, dan inisiatif regenerasi. Pemerintah perlu merancang kebijakan peningkatan kesejahteraan guru secara menyeluruh, terutama di daerah terpencil. Nah, kepemimpinan dan nilai-nilai pendidikan dengan meningkatkan kesejahteraan dan insentif diharapkan akan tumbuh regenerasi guru yang lebih kompeten, memiliki semangat mengajar, berintegritas tinggi, yang pada gilirannya mampu memperkuat kualitas pendidikan nasional secara merata. Nah, untuk refleksi pribadi, mengikuti tugas kelompok mata kuliah Pancasila dengan menyusun tugas ini berjudul Tantangan dalam Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Digital menjadi pengalaman berharga bagi saya sebagai mahasiswa teknik industri.
Universitas BINUS. Saya bertanggung jawab pada bagian kesimpulan dan saran, lampiran, referensi, serta revisi penulisan proposal. Tugas ini mengasah kemampuan berpikir kritis saya, ketelitian, dan pemahaman terhadap isi proposal secara menyeluruh. Penyusunan referensi dan lampiran memperkuat kesadaran saya akan pentingnya etika akademik dan literasi ilmiah. Sementara revisi penulisan melatih kesabaran dan ketelitian dalam menyusun dokumen yang runtut dan mudah dipahami. Selain meningkatkan keterampilan teknis dan akademik, pengalaman ini memperdalam pemahaman saya terhadap nilai Pancasila, khususnya dalam mendorong pemerataan pendidikan di era digital, serta pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Berikut presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Kartability Pancasila yang berjudul Tantangan dalam Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Digital. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dayang.